Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Industri Arinda dari kelas 4A PGSD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu model pembelajaran, metode pembelajaran, dan strategi pembelajaran. Adapun model pembelajaran yang akan saya pilih yaitu model pembelajaran inquiry learning. Untuk informasinya, silakan simak berikut ini. Yang pertama, untuk metode pembelajaran, yaitu pembelajaran yang digunakan untuk mengimplementasikan cara rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata dan praktis untuk kegiatan pembelajaran. Yang kedua yaitu model pembelajaran. Model pembelajaran menurut Joyce dan Well yaitu konseptual yang digunakan sebagai pedoman melakukan kegiatan pembelajaran yang disusun secara sistematis, sintaksis, sistem sosial, prinsip reaksi, dan sistem pendukung. Adapun strategi pembelajaran yaitu cara yang untuk dipilih menyampaikan materi pelajaran dalam lingkungan pengajaran tersebut yang meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman belajar bagi siswa. Baiklah, untuk langkah-langkah strategi pembelajaran yaitu tentukan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 2. Sesuaikan dengan gaya belajar siswa. 3. Perhatikan jumlah siswa. Dan 4. Alokasikan waktu. Untuk model pembelajaran inquiry learning yaitu model pembelajaran dengan kegiatan belajar yang menekankan pada pengembangan pengetahuan, keterampilan, penyelidikan, dan kebiasaan berpikir yang memungkinkan peserta didik untuk melanjutkan pencarian pengetahuan. Jenis-jenis inquiry learning yaitu yang pertama open inquiry, yang artinya pengajar menempatkan diri sebagai fasilitator. Yang kedua included inquiry, yang artinya peran pengajar yang ditentukan melalui tema dan topik yang dibahas. Yang ketiga yaitu manfaat pembelajaran inquiry learning yaitu 1. Mampu mengembangkan keterampilan bertanya, penelitian, dan komunikasi pada siswa. Yang kedua, meningkatkan kolaborasi dan kerjasama antar peserta didik. Yang ketiga, mampu memecahkan masalah, membuat solusi, dan mengatasi pertanyaan masalah kehidupan nyata. Dan keempat, meningkatkan partisipasi dalam pembelajaran dan perbaikan ilmu pengetahuan. Baiklah, untuk tahapan pembelajaran inquiry learning yaitu 1. Peserta didik mengajukan pertanyaan. Yang kedua, menyelidiki suatu hal dalam berbagai situasi. Yang ketiga, melakukan analisis dan memberikan deskripsi terkait hasil analisis. Yang keempat, yang keempat, mempresentasikan hasil temuan baik secara lisan maupun tulisan. Yang keempat, mempresentasikan hasil temuan baik secara lisan maupun tulisan. Yang kelima, evaluasi dan terungkapnya tentang informasi yang telah diperoleh. Baiklah, untuk kelebihan dan kekurangan model pembelajaran inquiry yaitu kelebihannya yaitu membantu menggunakan daya ingat pada siswa. Yang kedua, mentransfer daya ingat. Yang kedua, mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja sama atas kemauan dan inisiatif sendiri. Yang ketiga, mendorong siswa untuk senantiasa berpikir secara intensif. Yang keempat, memberikan kepuasan bersifat intrinsik. Yang kelima, sistem proses belajar menjadi lebih merangsang. Yang keenam, dapat membentuk dan mengembangkan self konsep pada diri setiap siswa. Yang ketujuh yaitu memungkinkan peserta didik belajar. Yang kedelapan, menghindarkan cara belajar tradisional. Yang kesembilan, dapat melayani kebutuhan peserta didik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Dan untuk kekurangannya yaitu dengan cara 1. Kekurangan
model pembelajaran inquiry learning yaitu satu, sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Yang kedua, sulit untuk merencanakan pembelajaran. Yang ketiga, terkadang dalam mengimplementasikannya diperlukan waktu yang sangat panjang. Yang keempat, selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa. Yang kelima, memerlukan adanya perubahan kebiasaan cara belajar peserta didik yang menerima informasi dari guru apa adanya. Yang keenam, mengubah kebiasaan bukan suatu hal yang mudah. Yang ketujuh, guru dituntut mengubah cara belajar, cara mengajar yang umumnya sebagai penyaji informasi. Yang kedelapan, model pembelajaran inquiry dapat dalam pelaksanaannya memerlukan penyediaan sumber belajar dan fasilitas yang memadai. Yang kesembilan, model pembelajaran inquiry tidak efisiensi. Baiklah, untuk model pembelajaran inquiry mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih yang telah menyimak video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.